Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulfa, NIM 2121024, akan menjawab soal UTS Keminangkabauan. Soal nomor 1, jelaskan filosofi mengapa Minangkabau menganut sistem matrilineal. Karena kecintaan dan penghargaan kepada kaum wanita dan selalu menghargai kaum wanita, karena wanitalah yang berhak dalam menerima harta warisan. Mengapa? Sebab ia yang akan membesarkan anaknya dan mendidik anaknya. Jika ia tidak mempunyai uang untuk mendidik anak, sekurang-kurangnya ia mempunyai harta yang dipergunakan demi membesarkan anaknya. Jika dalam hal harta warisan jatuh kepada laki-laki, kalau istrinya sudah meninggal, ia akan menggunakan harta tersebut untuk kehidupan keluarganya yang baru, bukan untuk mendidik anak-anaknya. Karena inilah silsilah keturunan di Minangkabau mengambil garis keturunan ibu, yang disebut dengan sistem matrilineal. Yang kedua, jelaskan sistem kekerabatan Minangkabau. Sistem kekerabatan di Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem yang ditarik dari garis menurut keturunan ibu, di mana kedudukan anak perempuan lebih unggul dibandingkan dengan anak laki-laki. Dalam sistem ini umumnya berlaku perkawinan semenda. Perkawinan semenda yaitu perkawinan yang setelah dilakukannya perkawinan, suami mengikuti istri, namun suami tetap menjadi anggota kerabat asal dan tidak masuk ke kerabat istri. Sedangkan anak-anaknya harus mengikuti anggota kerabat. Sistem kekerabatan matrilineal biasanya diikuti masyarakat Minangkabau. Kelebihan sistem kekerabatan matrilineal ini adalah: yang pertama, harta pusaka tinggi diwariskan ke generasi dan generasi berikutnya sesuai dengan garis keturunan ibu. Yang kedua, pemegang kunci tersebut adalah Bundo Kanduang. Meskipun demikian, Bundo Kanduang tidak boleh memutuskan secara sepihak atas harta tersebut, tetapi melalui musyawarah dengan para laki-laki atau ninik mama. Kepemilikan perempuan atau Bundo Kanduang tidak bisa diintervensi oleh suaminya. Dalam sebuah keluarga memiliki peran, suami tersebut adalah Urang Sumando. Ia tidak berhak untuk ikut campur dengan urusan keluarga, pasukuan, dan istrinya. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat serta sebutkan jenis-jenisnya. Tanah ulayat diartikan sebagai sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Tanah ulayat merupakan cagar alam kaum yang biasanya terdiri dari hutan yang jauh dari perkampungan dan semak belukar yang dekat dari perkampungan, biasanya di kaki bukit. Jenis-jenis tanah ulayat. Yang pertama, tanah ulayat suku. Tanah ulayat suku adalah tanah pusako. Tanah pusako suku adalah tanah yang digenggam oleh seluruh anggota suku yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum adalah tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh anggota kaum yang turun-temurun menurut garis keturunan ibu. Yang ketiga, tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari adalah tanah yang letaknya dekat dari nagari secara keseluruhan. Yang keempat, tanah ulayat rajo, yaitu tanah ulayat atau kawasan yang seakan-akan tidak bertuan. Kemudian, soal yang keempat yaitu jelaskan perkawinan adat Minangkabau dari sudut pandang laki-laki dan sudut pandang perempuan. Yang pertama, perkawinan dari sudut pandang perempuan. Jika dipandang dari segi kepentingan, maka kepentingan perkawinan lebih berat kepada pihak perempuan. Oleh karena itu, pihak mereka yang menjadi pemprakarsa dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga.
mulai dari hal mencari jodoh, meminang, menyelenggarakan perkawinan, lalu mengurus dan menyediakan segala keperluan untuk membentuk rumah tangga, sampai kepada pemikul yang ditimbulkan oleh perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memperoleh jodoh bagi anak gadis mereka, setiap keluarga akan bersedia mengadakan segalanya, atau berusaha dengan segala cara agar anak gadisnya mendapatkan jodoh. Sekiranya telah mempertemukan jodoh dengan orang yang tepat, kemudian dia akan mencari harta benda yang akan dia sediakan. Yang kedua, perkawinan dari sudut pandang laki-laki. Seorang anak laki-laki yang sudah matang untuk menikah senantiasa merisaukan pikiran kaum kerabatnya. Mengapa? Kalau tidak ada orang yang datang meminang, itu pertanda bahwa pihaknya tidak mendapat penghargaan yang layak dari orang lain. Memang, pihak mereka dapat mengambil prakarsa untuk memancing tunangan, tetapi andai kata pancingan itu tidak menambah jatuhnya harga diri mereka. Jarang kerabat yang mempunyai anak gadis yang mau melamar jejak yang tidak mempunyai mata pencaharian, kecuali apabila jejak itu anak orang terkemuka karena hartanya, jabatannya, dan karena ilmunya. Anak orang kaya yang terkemuka pada umumnya mempunyai masa depan yang lebih baik. Kemudian, soal yang kelima, sebutkanlah lembaga-lembaga pendidikan di Minangkabau. Lembaga-lembaga pendidikan yang terdapat di Minangkabau yaitu: yang pertama, surau. Kemudian adalah pondok, yang ketiga pesantren, yang keempat masjid, dan yang kelima adalah taman pendidikan Al-Quran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.